kita butuh didoakan, diurapi sama pemimpin rohani di atas kita, sehingga kita ke depan ini kita melakukan semua kegiatan kita, mengajar kita oleh karena kekuatan dari Tuhan. Katakan yes. Yes. Boleh bilang sekali lagi kanan kirinya, tambah lagi semangatnya. Tambah lagi semangatnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tunjuk kanan kiri saudara. Lebih Dari pemenang, haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Yang wanita saja katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekarang yang pria katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersama-sama angkat tangan kita yuk. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja, haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Katakan yes. Bilang kanan kirinya, ada lebih dari pemenang. Semua, ada lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Mari angkat tangan kita. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja. Haleluya. Oh. Tepuk tangan di atas kepala kita semua. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja. Umat pemenang. Haleluya.
gerejanya, kita lebih dari pemenang. sekali lagi. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja. Raja, Haleluya, haleluya. bangkitlah gerejanya, kita lebih. Lebih dari pemenang. Bilang kanan kirinya, Anda lebih. Tunjuk saudaraku, Lebih dari pemenang. katakan saya Saya lebih dari pembantu. Oh. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi kita sudah diperlengkapi sepanjang hari ini. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari angkat tangan kita bersama-sama, saudaraku. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan. Oh, ku mau Tuhan.
Engkau menciptakan kami untuk dirimu sendiri, untuk jadi anak-anak-Mu yang serupa dengan Kristus. Tuhan, biar hidup kami ini boleh memuliakan nama-Mu. Biarlah hidup setiap kami di tempat ini boleh menyenangkan hati-Mu. Supaya sesudah hidup ini, ketika kami berjumpa dengan Engkau, Engkau akan berkata kepada kami, sabaslah, baik sekali perbuatanmu hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia pada perkara kecil, aku akan memberikan padamu perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan kami akan berbahagia bersama Engkau untuk selama-lamanya di dalam surga yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih. Saudara, sepanjang hari ini saudara sudah dapat banyak pembekalan dari hamba-hamba Tuhan. Saya hanya mau menambahkan satu lagi saudara. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal 13. Ada satu hal yang sangat-sangat penting yang harus kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3. Ya. Mari kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Judul perikopnya adalah kasih. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Katakan, amin. Saudara, firman Tuhan dengan sangat-sangat jelas mengajarkan pada kita, apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, kalau dasarnya bukan kasih, itu tidak ada gunanya. Mungkin di bumi ada gunanya, saudara ya. Saudara melakukan sesuatu, saudara hebat, saudara dapat promosi, saudara berkembang, menjadi kaya dan lain-lain dan lain-lain. Tapi di mata Tuhan, nol. Tidak ada arti sama sekali. Jadi kalau saudara ingin memastikan bahwa sesudah hidup ini, semua yang kita lakukan di bumi ini, kita mempunyai upah yang kekal. Lakukan segala sesuatu atas dasar kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih pada sesama. Seluruh Alkitab ini bisa diringkas dengan dua hukum. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah terletak seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Saudara dan saya ada di sekolah Kristen. Ini sesuatu nilai yang luar biasa. Pertama, ya kita mendapat penghasilan. Tapi yang kedua, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, atas dasar kasih, maka upahnya bukan hanya di bumi, tetapi sampai di dalam kerajaan surga. Dan upah yang di surga itu berapa lama kita nikmati? Kekal selama-lamanya. Karena itu saya jujur saja saudara, sekarang hidup saya cuma satu hal saudara. Saya cuma berkata, Tuhan, beritahu saya apa yang kau kehendaki untuk saya lakukan. Lalu berikan saya kekuatan, kemampuan, urapan, kesanggupan untuk melakukan perintah-Mu. Supaya hidup saya ini berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu. Dan supaya kalau saya berjumpa dengan engkau akan berkata pada saya secara pribadi, sabas. Sabas itu artinya baik sekali.
Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia pada perkara kecil, aku akan memberikan padamu perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam bagian Tuhanmu. Semua yang kita lakukan di bumi ini, itu perkara kecil. Dibandingkan dengan Allah, kita tidak ada artinya, saudara. Ya maaf, sekolah kita cukup lumayan besar. Gereja kita cukup lumayan besar. Tapi dibanding Allah itu tidak ada artinya sama sekali. Di dalam hidup ini tidak ada yang perlu dibanggakan, saudara. Yang harus kita lakukan adalah berusaha menyenangkan hati Tuhan. Berusaha melakukan segala sesuatu untuk sesama dan untuk Tuhan. Atas dasar kasih. Dan itu enak, saudara, kalau kita lakukan semua atas dasar kasih itu kita kerja, kita melayani, kita apa itu enak. Tidak ada rasa keinginan supaya dipuji orang. Wah hebat ya, hebat. Itu omong kosong, saudara. Sekarang misalkan ya Bu Esti, dia kebetulan sedang baik dengan saya. Waduh Pak Yongki hebat ya, baik orangnya begini. Nanti kalau Bu Esti ada masalah dengan saya, dia bilang, Pak Yongki itu orangnya jelek, orangnya enggak baik. Benar atau enggak, Bu? Manusia kan begitu. Ketika kita sedang baik, muji-muji setinggi langit mungkin. Tapi ketika ada masalah, ya, yang tadinya muji-muji setinggi langit itu akan menjelek-jelekkan sejelek mungkin. Jadi buat apa, saudara? Ya, orang itu senang sekali dipuji, senang sekali, dikagumi orang. Ya manusia, sifat manusia memang senang dipuji, saudara. Tapi saya sudah ngerti, umur saya sudah cukup tua, saudara. Ya, ketika orang yang memuji-muji kita itu ada masalah dengan kita, maka pujian yang setinggi langit akan menjadi serendah neraka. Jadi tidak usahlah cari pujian dari Tuhan. Kalau Tuhan memuji, nilainya adalah kekal. Kalau manusia memuji, nilainya sementara. Ya mudah berubah. Ketika situasi berubah, pujian manusia berubah. Tapi kalau pujian Allah tidak pernah berubah. Karena itu, mari saudara, kita bekerja di sekolah Kristen, kita mendidik anak-anak kita, siswi kita untuk jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang cerdas, yang takut akan Tuhan. Dan kalau saudara lakukan itu dengan kasih, saya pastikan di bumi engkau diberkati dan di surga kelak upahmu sangat besar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, saya tidak berkhotbah panjang-panjang, saya hanya memberikan sedikit motivasi. Dan sekarang kita akan masuk dalam pengurapan. Ya, pengurapan ini tujuannya supaya Roh Kudus turun ke atas setiap kita. Kita dipenuhi dengan kasih Allah. Dan kita dipenuhi dengan kemampuan, urapan untuk melakukan tugas-tugas kita sebaik mungkin. Ya, mari kita bangkit berdiri, nanti diatur oleh panitia. Minyak urapannya kita berdoa dulu. Bapa di surga, sebentar lagi hamba-Mu akan mengurapi hamba-hamba-Mu, para pendidik, staf yayasan, semua Tuhan, kepala-kepala sekolah. Tuhan, Kau sudah percayakan mereka atas sekolah ini. Mereka punya tugas yang besar untuk mendidik anak-anak kami, siswa-siswa kami, untuk menjadi orang yang cerdas dan takut akan Tuhan. Di bumi mereka berhasil, dan sesudah hidup ini mereka akan menikmati upah yang kekal dalam kerajaan surga. Tuhan terus pimpin sekolah ini Tuhan, pimpin setiap kami, pimpin langkah-langkah kami, dan jadikan kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, yang hidupnya berkenan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan, amin. Dimulai dari sebelah kiri, berjalan ke sebelah kanan, mulai dari PGTK Tugu Sawangan, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, langsung ke staf guru yayasan. PGTK Tugu Sawangan, bersiap-siap PGTK Happy Holy Kid. Bersiap-siap PGTK Happy Holy Kid. Bersiap-siap SD Haripo Tugu Sawangan. PGTK
PGTK Happy Holy Kid, bersiap-siap. SD HFO Tugu Sawangan, dengan hadiratmu, urapiku, urapiku dengan minyakku, bersiap-siap. SD HFO Depok, seperti sari du sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru, seperti sari du sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku. selanjutnya SD HFO Depok, dengan urapan baru, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu, urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu. selanjutnya SMP HFO Depok, Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu, urapiku, bersiap-siap PGTK Curug, dengan minyak kudusmu. Seperti rusa bersiap-siap teman-teman yayasan, du sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan harapan baru, seperti rusa, seperti sari du sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan harapan baru, penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu,
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, sepanjang hari ini hamba-hambamu, para tenaga pendidik, yayasan, kami semua sudah dibekali dengan bekal-bekal yang luar biasa. Dan barusan kami semua sudah diurapi dengan minyak urapan lambang Roh Kudus. Karena itu mereka sudah dibekali dengan baik. Dan beberapa hari lagi mereka akan mulai, hari Seninnya datang ketika tahun ajaran baru dimulai. Mereka kami utus kembali ke tempat tugas mereka masing-masing. Biar mereka melayani dengan hati yang penuh dengan kasih. Dengan roh yang menyala-nyala. Dengan urapan dari Allah Roh Kudus. Sehingga apa yang mereka kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Dan juga berguna bagi anak-anak didik kami yang kami didik. Terima kasih Tuhan, terus pakai setiap kami. Jadikan setiap kami hamba-hambamu yang menyenangkan hatimu. Sehingga bila sebentar lagi engkau datang untuk kedua kalinya untuk menjemput gerejamu. Engkau akan berkata pada setiap kami, Sabas, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam bagian Tuhanmu. Dan kami ingin berbahagia bersama engkau di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara kekasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk dulu saudaraku. Baik, Bapak Ibu, kita akan ada sesi foto bersama pembina yayasan kita. Sama seperti posisinya yang tadi pagi ya Bapak Ibu ya. Kita akan turun bersama, sama-sama yuk ke bawah yuk. Perlengkapan minta 15 kursi. 14 berarti ya. Yang penting-penting aja ya Miss, yang dibawa. Iya nanti kemari lagi kita ya. Oh gak apa-apa, bawa aja deh semuanya Mem. Bawa aja ke bawah ya. Sama seperti tadi ya. Ayo silakan Bapak Ibu.